Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Bapak-bapak dan ibu-ibu, hadirin para penonton yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kita dapat bersama-sama hadir dalam rangka untuk mendengarkan dan menyampaikan tausiah Ramadan 1445 Hijriah. Saya Dr. Hartono MPD, Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dalam kesempatan ini akan memberikan tausiah Ramadan dengan tema puasa menurut tinjauan sains. Para penonton yang berbahagia, sebagai umat Islam pasti punya sebuah komitmen untuk memenuhi rukun Islam. Kita tahu bahwa rukun Islam ada 5, yaitu mengucapkan kalimat syahadat, menjalankan atau melaksanakan sholat, kemudian zakat, keempat puasa di bulan Ramadan, dan yang kelima adalah melaksanakan haji apabila punya kemampuan. Maka Ramadan dan ibadah puasa merupakan salah satu rukun Islam yang harus kita laksanakan setiap bulan Ramadan. Tentu apabila kita tidak mengalami hal-hal yang tidak diwajibkan, misalnya sakit yang tidak memungkinkan untuk melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Kemudian dalam melaksanakan puasa Ramadan ini tentunya yang paling penting adalah di samping kita merasa bahwa ini adalah sebuah kewajiban, tapi yang paling penting adalah kita menyadari dan merasakan bahwa puasa itu adalah sebuah kebutuhan. Apabila agama yang kita anut, kemudian ibadah yang kita laksanakan bukan niatnya karena sebuah kewajiban yang harus dilaksanakan, tapi yang paling penting itu adalah bahwa kita sebagai umat Islam menyadari dan merasakan bahwa ibadah-ibadah ritual yang kita lakukan adalah merupakan sebuah kebutuhan. Akan berbeda pada saat kita menjalankan ibadah, bahwa ibadah itu adalah sebuah kewajiban, dibandingkan dengan apabila kita merasakan di samping dia sebuah kewajiban, tapi juga menjadi sebuah kebutuhan. Maka ketulusan, keridhaan, keikhlasan itu akan menghiasi dari ibadah-ibadah yang kita lakukan. Bapak-bapak dan ibu-ibu, para penonton yang berbahagia, pada saat kita melihat puasa adalah sebuah kebutuhan dan keyakinan menurut akal kita, kemudian kita juga membaca bagaimana dunia hari ini, pengetahuan hari ini, khususnya di bidang sains, mengkaji berbagai macam ibadah dalam Islam menurut tinjauan dan temuan-temuan sains. Maka ada beberapa tinjauan sains puasa yang dilakukan oleh umat Islam yang banyak memberikan keuntungan
dan kemaslahatan manfaat yang besar bagi penganutnya. Yang pertama, puasa meningkatkan metabolisme tubuh. Puasa dapat meningkatkan metabolisme tubuh, mengurangi peradangan, memperbaiki fungsi otak, dan meningkatkan daya tahan tubuh. Sebuah studi yang dilakukan oleh Dr. Walter Longo dari University of Southern California pada tahun 2014 misalnya, menunjukkan bahwa puasa dapat memicu proses regenerasi sel-sel tubuh, termasuk sel-sel darah, dan meningkatkan daya tahan tubuh terhadap penyakit. Nah, oleh karena itu, dalam kehidupan kita, metabolisme tubuh begitu penting di dalam menjaga kesehatan. Kemudian yang kedua, puasa dapat meningkatkan produksi hormon pertumbuhan. Puasa dapat meningkatkan produksi hormon pertumbuhan yang dapat membantu mengurangi risiko obesitas dan penyakit kardiovaskular. Sebuah studi yang diterbitkan dalam jurnal Obesity tahun 2018 menyatakan bahwa puasa dapat menjadi alat yang efektif dalam memperbaiki fungsi insulin dan metabolisme lipid, yang dapat membantu mencegah diabetes tipe 2 dan penyakit jantung. Puasa dapat membantu memperbaiki kondisi kesehatan pada orang yang menderita diabetes tipe 2. Puasa dapat membantu meningkatkan sensitivitas insulin dan mengurangi kadar gula pada orang yang menderita diabetes tipe 2. Hadirin para penonton sekalian, yang ketiga, puasa dapat mencegah penyakit kronis. Sebuah studi yang dilakukan oleh Dr. Mark Matson, Profesor Neurologi dan Ilmu Saraf dari Johns Hopkins University School of Medicine, apa katanya? Puasa adalah cara alami untuk meningkatkan kesehatan dan mengurangi risiko terjadinya berbagai penyakit kronis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa puasa dapat membantu mengurangi tingkat peradangan yang mungkin terlibat dalam perkembangan penyakit kronis, seperti penyakit jantung, kanker, dan rheumatoid arthritis. Dan ini tentu dari hasil studi yang menemukan efek penurunan inflamasi ketika orang berpuasa selama 12 jam sehari selama 1 bulan. Manfaatnya dapat berguna dalam mengobati kondisi peradangan seperti multiple sklerosis, sehingga puasa merupakan salah satu cara mengobati berbagai penyakit secara alami. Perbaikan sel-sel rusak akan terjadi pada saat orang sedang berpuasa. Para hadirin dan penonton sekalian, yang keempat, puasa meningkatkan kesehatan otak. Beberapa hasil penelitian juga menunjukkan bahwa puasa dapat membantu meningkatkan fungsi otak dan melindungi dari penyakit neurodegeneratif seperti Alzheimer dan Parkinson. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa puasa dapat membantu meningkatkan fungsi kognitif dan memperbaiki kondisi kesehatan pada tikus. Ini dari hasil uji coba yang dilakukan pada tikus, yang menunjukkan bahwa pada tikus yang telah diinduksi untuk mengalami gangguan kognitif, diterbitkan, ini informasinya diterbitkan di jurnal
hasil penelitian juga menunjukkan bahwa puasa dapat membantu meningkatkan fungsi kognitif dan perbaikan pada kondisi kesehatan. Hal ini pernah dilakukan dan diuji coba pada tikus, dan ternyata bisa terjadi perbaikan kondisi kognisi pada tikus yang telah diinduksi pada saat tikus tersebut mengalami gangguan kognisi. Dan ternyata puasa ini luar biasa di dalam memberikan efek perbaikan kognisi baik pada manusia bahkan juga pada binatang. Dan hal ini bisa kita baca juga dalam jurnal Translational Psychiatry pada tahun 2018. Kemudian yang kelima, puasa dapat meningkatkan kesehatan jantung. Penyakit jantung dianggap sebagai penyebab utama kematian di seluruh dunia. Mengubah pola makanan dan gaya hidup menjadi cara paling efektif untuk mengurangi resiko penyakit jantung. Maka puasa menjadi salah satu cara bagaimana resiko penyakit jantung ini juga bisa dikurangi. Hasil penelitian juga mengungkapkan bahwa puasa 8 minggu secara bergantian dapat mengurangi kadar kolesterol jahat dan trigliserida jahat, di mana masing-masing sebesar 25% dan 32%. Nah, oleh karena itu, apabila puasa dikaitkan dengan risiko penyakit jantung koroner yang lebih rendah dan dapat membantu menurunkan tekanan darah, trigliserida, dan kadar kolesterol. Hadirin para penonton sekalian, banyak lagi hasil-hasil penelitian sains yang menunjukkan puasa sangat bermanfaat untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan mengobati banyak penyakit, sehingga hidup sehat dan umur panjang bisa kita raih dengan cara berpuasa. Itu sebabnya mengapa puasa merupakan praktik yang telah dilakukan oleh manusia selama ribuan tahun dan telah menjadi bagian dari budaya dan agama di seluruh dunia. Sesungguhnya manusia memerlukan puasa dalam hidupnya. Agama Islam telah mengatur bagaimana puasa yang baik dan benar, mulai dari kewajiban puasa Ramadan, puasa sunnah Senin Kamis, puasa Daud, dan lain-lain. Maka benarlah apa yang disebutkan dalam sebuah hadis, an Abi Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sumu tasihu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berpuasalah, niscaya kalian akan sehat. Inilah beberapa tinjauan sains bagaimana manfaat puasa, hikmah di balik puasa dalam rangka untuk meningkatkan kesehatan, memberi manfaat pada kehidupan manusia, manfaat kesehatan, dan kualitas hidup yang lebih baik. Selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga puasa tahun ini akan mampu mengantarkan kita menuju insan yang bertakwa dan manusia insan kamil. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.